Islam dimanapun Anda berada, para habaib, para ulama, para kiai, dan seluruh para pemuda, para pemudi, insya Allah pada tanggal 4 November yang akan datang akan diadakan reuni 411, reuni 411, di mana kita tahu bahwa pada tanggal 4 November tahun 2016, di mana umat Islam dari berbagai tempat turun ke Jakarta untuk menegakkan keadilan, untuk menuntut penista agama agar diproses secara hukum. Dan jangan lupa bahwa aksi 411 ketika itu merupakan tonggak sejarah bagi digelarnya aksi 212. Tolong catat tanggalnya, catat harinya, catat waktunya. Ayo kita reuni 411 untuk tetap menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Besok tanggal 4 November akan ada reuni. Reuni itu penyebutannya ya. Kalau kegiatannya mungkin demonstrasi berkumpul umat Islam yang dikomandani oleh Habib Rizik Syihab, lalu menyampaikan tuntutan-tuntutan untuk menegakkan keadilan, memberantas atau menyangsi atau mencegah penodaan atau penistaan kepada agama. Ini kalau kita flashback, ini kasusnya dulu waktu Ahok surat Al-Maidah ya. Salah satu ayat dari Al-Maidah ayat 51 kalau tidak salah. Saya perhatikan tagline yang akan diangkat untuk kegiatan ini berdasarkan tadi videonya yang diupload di Brotherhood, itu channel resminya IB ya, Imam Besar di situ kan. Di situ di bawah ada tulisan memang adili Jokowi dan apa itu Fufu Fafa lah bahasanya, atau sebagaimana yang tertulis di sini adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Kalau Fufu Fafa itu maksudnya adalah misalnya anaknya Pak Jokowi, berarti Mas Gibran, berarti bapak dan anak sekaligus gitu. Kalau pandangan saya begini, gerakan apapun itu mungkin memang selalu lurus di satu sisi, yaitu menegakkan keadilan. Tetapi terlalu carut-marut dalam bangsa ini. Kita sudah bingung mana yang dimaksud dengan menegakkan keadilan, mana yang adil, mana yang tidak. Udah susah mencari itu. Dan pada akhirnya itu menjadi urusan pengadilan. Bagaimana kalau yang dibidik enggak lagi personal, enggak lagi pelaku-pelaku personal, di kategori spesifik, misalnya punya kebijakan yang keliru atau misalnya melakukan penistaan agama. Artinya corong besar ini manfaatkan untuk menegakkan intensitas penangkapan kepada para koruptor. Misalnya Pak Jokowi juga didesak untuk diadili, maka bidiklah kasus-kasus yang misalnya itu ada dan itu masuk kepada korupsi. Kenapa begitu? Karena semakin banyak koruptor yang ditangkap, beredar kan sudah puluhan, bahkan hampir 30 koruptor ditangkap itu, mereka kan punya aset, sita asetnya sesuai dengan prosedural tentunya, mereka yang paham, lalu kembalikan kepada negara. Itu maslahatnya untuk semua masyarakat. Kalau ada orang melakukan kesalahan yang sifatnya urusan dia, sifatnya ya dosa dia, apalagi sudah lampau, ya diadili untuk apa juga? Apakah dari itu ada aset yang bisa ditarik? Saya kira itu. Berarti dua sisi di sini. Nahi mungkarnya ada, tapi mendapatkan kemakrufannya itu ada. Yaitu menambah pemasukan negara. Misalnya ada mantan atau apa pensiunan punya aset begini begitu. Cari yang begitu-begitu. Usut. Kalau tidak cukup desakan dari DPR, tidak cukup desakan dari mahasiswa, masyarakat turun. Desak bagaimana koruptor-koruptor itu ambil hartanya, karena mereka mengambil bukan haknya, kembalikan kepada yang berhak. Itu di satu sisi menegakkan keadilan, di satu sisi juga menegakkan hukum agama. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berhak tidak boleh menikmati apa yang bukan haknya. Orang-orang yang berhak, mereka yang semestinya menikmati. Kan lumayan itu, satu pejabat yang korup diambil duitnya, ratusan miliar disita tanahnya, jual semua sita. Jadi aset negara. Nambah-nambah pemasukan. Ya, jadi setidaknya karena katanya negara kita ini dikenal dengan banyak koruptornya. Ya kalau begitu berarti
secara tidak langsung nanti akan ada pemasukan tambahan negara. Biasanya kan pajak, terus ya mungkin saya tidak paham ya, ada pajak, ada BUMN, itu kan memberikan income kepada negara. Ya sekarang ada income baru, yaitu nyita dari para pelaku koruptor. Walaupun ya sebetulnya itu kan mengambil yang haknya gitu. Negara mengambil apa yang mereka selewengkan. Mestinya itu harus disuarakan. Seandainya Habib Rizik itu, seandainya ya, ada di posisi ini, luar biasa. Jadi kalau misalnya Ahok pelecehan sudah minta maaf, harus bertanggung jawab atas nama marwah umat Islam. Oke, sudah cukup sekali 2 kali saja begitu. Fufu Fafa atau apa misalnya, ngapain sih kita korek-korek, ada pelecehan, ada ini, ada itu. Manfaatnya apa? Saya tidak bilang tidak ada manfaatnya, tapi pertanyaan manfaatnya apa untuk masyarakat luas? Apakah kita ingin mengajarkan kalau melecehkan agama tidak boleh? Saya kira semua orang sudah paham. Apakah kita ingin mengajarkan kalau melecehkan agama ada konsekuensinya? Itu sudah termaktub dalam undang-undang. Semua orang paham. Tidak ada orang melakukan itu yang tidak paham apa konsekuensinya. Tapi efek tambahannya kurang, saya kira. Lebih enak kalau siapapun itu, Pak Jokowi lah, siapapun itu, kalau mau diadili atau dianggap ada pelanggaran di situ, bidik yang pelanggarannya itu sekiranya akan menambahkan income negara. Ambil hartanya kalau hasil dari korupsi. Ambil asetnya kalau itu memang bukan haknya, atau di atas kertas hak, atas keputusan hukum yang keliru menjadi hak. Cabut hukumnya, kembalikan hak itu kepada yang semestinya. Gratifikasi atau apa, sogok, suap, ambil semua. Nah, itu enak. Bukan kita kepuasan kepada menjatuhkan orang secara personal, tapi kita dapat keuntungan untuk masyarakat luas. Saya kira itu masuk akal ya. Jadi setidaknya kita nambah satu sumber pemasukan negara, yaitu nyita harta koruptor. Siapapun mau tahun berapapun, kalau ini mau orde baru, orde lama, cari itu, kejar sampai lubang semut. Ini punya siapa? Ada pakar hukum yang bisa memastikan Anda ini korup, ilegal pemerolehannya. Tapi ada surat-surat, enggak, ini ilegal, tidak sesuai. Anda memakap, Anda memanipulasi, tarik semuanya. Mau pejabat tahun 2010 lah, kalau ada, setidaknya ini menambah masukan. Kan lumayan kalau itu buat makan gratis atau apa gitu ya. Daripada kita sepertinya ada ingin memberi pelajaran kepada perilaku-perilaku personal, yang sebetulnya kalaupun dia dikasih pelajaran, kita nggak dapat untung apa-apa. Di zaman sekarang itu kita juga harus berpikir untung ruginya gitu. Kita kerahkan masyarakat untuk melakukan satu tindakan untuk menuntut keadilan. Ya sekali bergerak begitu, cari yang sekiranya kalau itu tertunaikan, ya, bukan hanya personalnya itu yang mendapatkan sanksi, tapi juga ada income untuk negara. Saya kira itu lebih cocok ya. Ya lebih relevan untuk saat ini, apalagi kalau kasusnya personal, mungkin kesalahan di masa lalu, pernah begini, pernah begitu, dikorek. Lah masyarakat dapat apa, rakyat dapat apa, kan begitu. Bukankah memperjuangkan umat Islam itu bukan hanya memperjuangkan Islamnya, tapi hajatnya umat Islam secara keseluruhan. Nah, ini masukan saja ya, bukan mengajari apalagi menggurui. Allahumma dina ada sabil.